Sri Wahyuni di sini akan berbagi pengalaman mengenai tes micro teaching di SKB non-CAT formasi dosen asisten ahli. Nah, jadi sebelum di sini saya akan share pengalaman saya mengenai bagaimana proses micro teachingnya, lalu apa saja yang harus disampaikan, bagaimana respon penguji saat itu, dan juga bagaimana slide yang saya paparkan. Sebelumnya silahkan untuk like, comment, share, dan juga subscribe video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini lebih berkembang dan menebarkan banyak manfaat. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini untuk tes micro teaching itu saya lakukan setelah melakukan tes wawancara. Tes micro teaching waktu itu saya lakukan dengan ketua program studi dan juga ibu wakil dekan. Mekanismenya sama seperti proses tes wawancara, di mana kita akan diberikan jadwal Zoom meeting di jam berapa, dan kita sebaiknya untuk standby lebih awal. Siapa tahu micro teaching yang peserta sebelumnya sudah selesai, jadi kita bisa langsung diadmit di breakout room-nya. Pertama-tama, sebelum saya mengikuti tes SKB non-CAT micro teaching, itu saya menyiapkan terlebih dahulu draft materi dan juga paparan yang akan saya sampaikan. Nah, jauh hari sebelum itu, yang pertama saya mencari tahu terlebih dahulu mata kuliah apa yang diajarkan di program studi yang saya lamar. Setelah saya memutuskan mata kuliahnya dan juga kira-kira itu relevan dengan yang saya kuasai, dan itu juga ternyata relevan dengan penelitian saya S2, saya juga mempunyai medianya, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil mata kuliah itu. Setelah saya mendapatkan mata kuliahnya, saya bertanya ke senior saya yang sudah lulus duluan di kampus tujuan dan meminta contoh RPS. Jadi saya juga menyiapkan RPS yang saya kembangkan berdasarkan mata kuliah yang ingin saya ajarkan. Selanjutnya, setelah saya menyiapkan itu semua, saya menyiapkan slide. Jadi untuk slide atau salin dia presentasi yang saya sampaikan ini saya padu-padankan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tetapi bukan menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bukan. Tetapi misalnya definisi dari media pembelajaran itu apa, kemudian poin-poin atau komponennya apa, itu berbahasa Inggris. Nanti poin selanjutnya itu bahasa Indonesia, poin setelahnya itu bahasa Inggris. Jadi bukan mengulangi kata bahasa Indonesia lalu ditranskripsikan ke bahasa Inggris, bukan, tetapi melanjutkan pembicaraan atau presentasinya dengan bahasa Inggris, lalu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris lagi sesekali. Nah, jadi setelah semua draftnya selesai, akhirnya kemudian saya juga ikut mock up dan latihan micro teaching bersama peserta CPNS dari universitas lain dan juga dengan senior saya itu sendiri. Nah, setelah matang barulah proses micro teaching saya lakukan. Di sini saya akan memaparkan mengenai slide yang saya waktu itu presentasikan di seleksi micro teaching SKB non-CAT. Nah, saya memutuskan untuk mengambil mata kuliah media pembelajaran dan TIK. Mengapa? Yang pertama, karena saya pernah melakukan pengembangan media pembelajaran dan ini berhubungan juga dengan TIK, sehingga nantinya saya berpikir ini bisa jadi media yang saya gunakan dalam pembelajaran di micro teaching gitu. Nah, yang kedua, ini termasuk juga yang saya kuasai karena saya waktu S2 itu menggunakan metode R&D dalam penelitian. Jadi saya nanti dalam micro teaching itu berfokus dalam pengembangan media pembelajarannya. Nah, jadi menggunakan model pengembangan yang saya gunakan saat penelitian S2. Jadi rasanya saya mampu dan saya matang di sini, saya menggunakan strategi ini dalam micro teaching di SKB kemarin. Nah, salin dia yang pertama itu adalah judul dari mata kuliahnya. Salin dia yang kedua itu saya memaparkan terlebih dahulu kuis. Jadi saya membuat kuis di PowerPoint, lalu saya gunakan trigger yang nanti kalau diklik itu bisa memunculkan skornya dan juga memunculkan benar atau salahnya. Nah, itu saya cari tutorialnya di YouTube, kemudian saya aplikasikan di salin dia saya. Kemudian saya memaparkan video mengenai keterkaitan antara kuis dengan mata kuliah yang akan saya ajarkan. Nah, video pemaparan ini akhirnya menjawablah pertanyaan kuis tadi, sehingga dipaparkan di slide selanjutnya tentang jawaban dari kuis. Setelah itu barulah di situ saya masuk kepada materi perkuliahan tentang media pembelajaran dan juga TIK. Dan di situ saya menyampaikan terlebih dahulu RPS perkuliahannya. Dan di sini
Nah, di sini itu skenarionya bukan pertemuan pertama, tetapi itu adalah pertemuan lanjutan yang ditegaskan dengan RPS. Makanya saya mengulangi lagi RPS, sebenarnya tujuannya juga untuk memperlihatkan kepada penguji bahwa saya menyiapkan RPS di micro teaching ini gitu. Nah, kemudian setelah menyampaikan RPS bahwa ini relevan dengan kegiatan pembelajaran selanjutnya, kemudian saya menyampaikan referensi yang saya gunakan di dalam pembelajaran kali ini. Setelah saya sampaikan, barulah saya fokus kepada materi. Nah, materi yang disampaikan adalah mengenai pengembangan media pembelajaran. Nah, apa itu pengembangan media pembelajaran? Model apa yang bisa digunakan? Lalu bagan alurnya seperti apa yang harus dilakukan tahap-tahapannya, itu semua sebenarnya adalah tahapan yang saya lakukan dalam penelitian S2. Sehingga kurang lebihnya alhamdulillah saat itu saya bisa menjelaskannya dengan baik karena sudah mengalami dan juga menguasai di penelitian S2 kemarin. Dan saya juga memaparkan contoh media pembelajaran dan TIK yang bisa dikembangkan, dan itu adalah media yang saya kembangkan di penelitian S2 sehingga benar-benar contoh nyata. Dan kalaupun nanti penguji minta, itu saya memang sudah punya media pembelajarannya. Nah, setelah itu, setelah saya sampaikan contohnya, setelah saya tunjukkan alur-alurnya, kemudian saya memberikan proyek pembelajaran kepada mahasiswa. Jadi di RPS-nya itu strategi pembelajaran adalah proyek, berbasis proyek, sehingga dipaparkan terlebih dahulu proyeknya nanti apa, kegiatannya apa, kapan dikumpulkannya. Dan jangan lupa saat presentasi micro teaching itu beri jeda seperti kita mengajar. Jadi misalnya, ya mahasiswa semuanya, selanjutnya saya ingin memaparkan mengenai tugas proyek yang akan mahasiswa lakukan 4 minggu ke depan. Di mana kegiatannya adalah bla 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 bla. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi tidak seperti presentasi yang terburu-buru, bukan, tapi seperti kita mengajar, di mana kita memberi jeda, ada memberi waktu untuk mahasiswa bertanya, seperti itu. Dan juga setelah saya memberikan tugas proyek, saya tutup kegiatan pembelajaran itu dengan kuis. Nah, kuis ini saya buat menggunakan Quizizz dan saya lampirkan juga barcode. Nah, tujuannya adalah memperlihatkan bahwa saya itu cukup menguasai teknologi sehingga bisa meyakinkan penguji seperti itu. Dan akhirnya ditutup dengan kata-kata motivasi. Nah, di micro teaching itu sebenarnya di peraturannya diberikan waktu 20 menit, tetapi karena berbagai macam informasi yang saya terima begitu ya selama seleksi, itu pasti teman-teman akan menerima banyak informasi. Ada yang teman saya ternyata hanya dikasih waktu 7 menit, ada yang hanya dikasih waktu 10 menit tanpa tanya jawab dan sebagainya. Karena banyaknya informasi, akhirnya saya mengambil jalan tengah untuk mengambil waktu 10 menit saja dalam presentasi micro teaching, dengan harapannya 10 menit terakhir dari 20 menit itu adalah saya bisa melakukan atau siap menjawab pertanyaan dari penguji. Nah, ternyata di giliran saya, setelah saya memaparkan micro teaching itu tidak ada pertanyaan dari pengujinya. Setelah saya memaparkan, pengujinya bilang selesai, oke, selanjutnya saya tutup. Nah, tentunya ada beberapa cara yang dilakukan saat micro teaching. Yang pertama, saat kita dipersilahkan masuk breakout Zoom, tentunya saat dipersilakan untuk perkenalan diri, kita perkenalan diri terlebih dahulu, nama, kemudian asal, dan juga presentasi apa yang akan kita sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya presentasi setelah dipersilahkan oleh para penguji. Nah, kemudian saya memaparkan seperti yang saya ceritakan tadi, dan akhirnya ditutup dengan kata-kata motivasi. Tidak lupa di akhir itu saya mengucapkan terima kasih. Dan ternyata setiap peserta itu bisa saja berbeda-beda. Setelah bercerita dengan teman-teman satu formasi, ada yang ada tanya jawabnya, ada yang tidak ada tanya jawabnya, ada yang ternyata full bahasa Indonesia saja, ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ternyata beragam. Dan semuanya itu tergantung persiapan kita dalam penyampaian micro teachingnya, sehingga kalaupun ada nanti pertanyaan, kita siap dalam menjawabnya, dan pastikan bahwa kita benar-benar menguasai presentasi kita sendiri, sehingga disarankan yang benar-benar kita kuasai, mungkin dari penelitian kita sebelumnya atau mungkin dari materi-materi yang kita kuasai, seperti itu. Nah, itu tadi sharing pengalaman saya mengenai tes micro teaching di SKB non CAT. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semangat, semoga lulus,
dan insya Allah usaha yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang terbaik. Saya Sri Wayuni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.